kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna. Amin. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu, kesehatan, keluangan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Sebelumnya yang saya hormati Ketua DPD Kota Yogyakarta Mas Denny, ya. Ini sahabat saya. Kemudian tadi Pak Mulyadi, bukan Mulyono. Pak Mulyono sudah kunjungan Solo. Kemudian Pak Ustadz kita ini, Pak Mahmudi sama Pak Ustadz Hairudin yang saya tahu nama tapi baru ketemu. Dengar nama aja tapi baru ketemu ya sekarang. Kemudian seluruh pengurus DPD PSI Kota serta seluruh hadirin hadirat yang saya hormati, ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hadi Kusumo. Hadi Kusumo itu nama yang bagi saya sangat mendalam, ya, karena itu namanya kakek saya, Ki Bagus Hadi Kusumo, yang dulu bersama dengan Bung Karno, Bung Hatta, kemudian Profesor Kahar Muzakir, kemudian ada Maramis dan seterusnya, itu menyusun negara Republik Indonesia ini. Bagaimana kan ini setelah merdeka harus diisi. Isinya apa? Isinya tentang tata bernegaranya itu seperti apa, misalnya dasar negaranya seperti apa, kemudian aturan-aturannya seperti apa. Nah, ini disusun bareng-bareng. Namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu sebelum merdeka, ya, setelah merdeka, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, negara kita itu dibentuk berdasar atas kesepakatan semua pihak, dari NU, dari Muhammadiyah, nasionalis, kemudian dari kelompok Kristen, Protestan, Katolik, semuanya bergabung jadi satu. Utusan-utusan suku juga bergabung, kelompok golongan yang lain, ada yang utusan dari Arab, dari Tionghoa, itu jadi satu di BPUPKI itu. Untuk apa? Untuk menyepakati bersama-sama berdirinya sebuah negara namanya Republik Indonesia ini. Jadi ketika kita dijajah dulu, sebelum proklamasi kemerdekaan itu, ya belum ada Indonesia, negaranya belum jadi. Dulu masih ingat cerita dari bapak saya, kalau kakek saya nggak ngalami loh, kakek saya meninggal dunia tahun 53, ya. Saya itu kelahiran 67, jadi nggak ngalami. Tapi bapak saya cerita, kalau kakek saya itu berangkat rapat di Jakarta itu untuk rapat PPKI dan BPUPKI itu, PPK, karena Indonesianya belum ada. Indonesia itu muncul setelah proklamasi tanggal 17 Agustus. Nah, itu biaya sendiri, nggak ada perjalanan dinas dari negara itu, nggak ada, karena negaranya belum jadi, ya siapa yang membayari, negaranya belum ada, maka biaya sendiri. Nah, rela berkorban inilah yang kemudian mungkin menetes ke anak cucunya itu. Jadi banyak yang protes ketika saya itu jadi anggota DPD RI 3 periode itu, kemudian DPRD provinsi 1 periode, mobilnya kok mobil Avanza, padahal
20 tahun jadi pejabat. Sebenarnya bukan kita, mobil itu kan hanya alat, bukan tujuan. Mobil itu alat supaya apa? Kalau kita pergi kemana-mana tidak kepanasan, tidak kehujanan. Itu hanya alat. Tujuannya itu nanti untuk bagaimana masyarakat kita itu bisa terbantu dengan keberadaan kita. Itu yang substansinya itu. Nah, alatnya mau naik motor bisa, mau naik mobil bisa, mobil mau yang Avanza juga bisa, mau Alphard juga boleh. Tapi itu kalau naik mobil mewah-mewah begitu, masyarakatnya itu malah takut. Kita datang ke desa naik Alphard itu, malah warganya takut mau menyampaikan keluhan, kemudian pendekatan itu takut. Ya pilihannya Alphard atau dia mampu itu. Nah semua kita berikan, kita kembalikan ke masyarakat. Nah semangat rela berkorban itu menurut saya ya, ini mungkin relatif, itu harus dipunyai oleh pemimpin-pemimpin sekarang ini. Kalau tidak ada semangat rela berkorban itu, semua mikirnya pengen apa, pengen piro. Itu yang menurut kami itu enggak tepat. Jadi 20 tahun mengabdi ya, kalau hanya pakai Agia atau Avanza nggak apa-apa, substansinya bukan itu. Kita itu mengabdi kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sudah 3 periode di DPD bersama dengan Bu Ratu itu, saya tidak maju lagi, tapi yang saya jagokan itu staf ahli saya untuk meneruskan apa yang sudah saya mulai. Alhamdulillah terpilih ya, staf ahli saya namanya Sauki Suratno itu. Nah ini sekarang terpilih dan meneruskan apa yang sudah saya mulai. Kemudian saya ingin menyepi di Kalibawang, mau membuat padepokan namanya, padepokan pencaksilat, karena saya itu ketua umum pimpinan pusat tapak suci ya, pencaksilat. Jadi biasanya yang dari luar negeri kalau mau latihan itu nginepnya kan di hotel mahal. Udahlah kita buatkan penginapan, kemudian tempat latihan di Kalibawang itu private ya, tanah privat, tanah saya sendiri di sana, kecil tuh, cuma 6.000 meter gitu. Nah nanti ada pendoponya untuk latihan, ada rumahnya untuk nginep, kemudian kita beri kandang kambing, di belakang ada kebun durian. Jadi habis latihan boleh kambing makan durian, durian apa? Kalau enggak ya tuku neng pasar, setelah itu masuk rumah sakit karena darah itu kemarin. Jadi cita-citanya begitu. Ketika saya udah mulai bangun itu dasarannya dan seterusnya, tiba-tiba ditelepon Pak Heri Yudianto ya. Tahu Pak Heri? Heri Yudianto tahu ya? Telepon ya, Mas gue maju pilkada ya, mau neng kota ini boleh penyakit. Nah aku nyambut gawe apik ya di nek wong, nyambut gawe elek ya di anu paido gitu. Mas kok mulai ora, dia cerita banyak gitu. Saya bilang nggak iso kok putuskan diri Pak, ini harus diputuskan bareng-bareng karena keputusannya harus banyak orang. Akhirnya bertemulah kita di seputaran alun-alun utara itu. Nah akhirnya bersepakat ya wis kenan maju. Akhirnya ya bismillah. Yang penting kalau seperti itu kan niat, awalnya dari niat. Nawa itu kalau bahasanya, nawa itunya mau apa? Kalau mau cari nama gitu, saya nggak perlu cari nama, sudah punya nama.
Kalau mau cari harta di situ, nggak dapat apa-apa. Kota itu kecil. Mau belok sedikit itu wis konangan. Kecil kota kita. Nanti kalau kena sedikit itu beritanya sak kota ngerti kabeh. Itu nanti nama apa yang saya bawa itu Ki Bagus Hadikusumo itu hancur gara-gara kelakuan cucunya. Nah, jadi orang jadi persepsinya sama aja kan. Oh ini putune pahlawan nasional, podo wae. Orang atas. Nah ini yang kita hindari. Jadi saya apa sih di kota itu. Tapi karena itu tadi bahwa tugas kita itu untuk memperbaiki yang kemarin ya udah bagus. Bahwa kemudian perjuangan ya harus melalui jalan yang terjal. Sudah ikut pemilu 4 kali ya, 20 tahun itu 4 kali ya yang sekarang ya kita nikmati ya. Ya seperti itu, pemilu itu ya termasuk pilkada. Nah termasuk isu yang macam-macam, wah sudah biasa. Nggak biasa, bahkan yang digoreng garing saja goreng sampai ke mereview. Tapi nggak apa-apa, ya inilah dinamika politik kita. Yang penting begini, kalau di kita ibu-ibu bapak yang saya hormati, kita umat Islam ini ada satu hadis yang menyatakan gini, Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut di akhirat? Nah, orang yang bangkrut di akhirat itu ada yang jawab ya. Orang yang bangkrut di akhirat itu tidak punya dirham, hutangnya di mana-mana. Rasulullah menurut salah. Jawabannya adalah orang yang bangkrut kelak di akhirat adalah orang yang melaksanakan sholat, puasa, zakat, tetapi ketika di dunia dia itu menyakiti saudaranya. Leres gitu Pak Ustaz ya? Nanti kalau keliru saya dijawab. Menyakiti saudaranya, membunuh orang, kemudian menfitnah orang, mencela orang, membenci orang lain, selama dia berbuat zalim dan tidak pernah meminta maaf kepada orang-orang yang dizalimi ini, maka pahalanya kita yang orang yang mendolimi ini pindah kepada orang yang dizalimi, dan dosa orang yang dizalimi ini pindah dosanya yang dizalimi pindah kepada orang yang mendolimi, sampai pahalanya yang mendolimi itu minus. Jadi ibarat kita itu nabung di bank itu. Kalau kita nabung di bank itu kan ada bunga dan seterusnya. Nah begitu kita berbuat dolim terhadap orang lain, bunganya hilang, pokoknya hilang, sampai dia malah minus. Nah, di politik banyak begitu, termasuk goreng-menggoreng. Silahkan goreng-menggoreng, nanti pahalanya pindah ke saya. Jadi monggo diteruskan malah aneh ya. Diteruskan malah aneh. Nah kuncinya apa? Kalau ada berita yang seperti itu, tabayun itu klarifikasi. Ini boso bantule ya, klarifikasi, tanya sama yang bisa. Nah itu begitu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi bahwa nawa itu penting, karena semua berawal dari niat. Kalau niatnya cuma mau ambil keuntungan dari kota gitu, ya besok cara kerjanya begitu, bagaimana dia menguntungkan diri sendiri. Tapi kalau niatnya ingin memperbaiki kota Yogyakarta, maka sampai di akhir
Kemana itu ke sana. Jauh ya. Break dulu ya, ada azan. Nanti kita lanjut. Sing penting